kemarin kita sudah sampai membuat halaman untuk login untuk di aplikasi PHP. Kita pakai framework Coordinator 4. Nah, seperti biasa silakan nanti untuk tampilannya dirapihin lagi, apa yang mau dipakai dan dihilangkan atau mau dirubah atau mau ditambah silakan diedit. Selanjutnya setelah kita bikin tampilan seperti ini, kita koneksikan dia ke database. Nah, kalau kemarin kan kita bikin koneksi sendiri. Nah, kalau di CI kita sudah disiapkan script atau codingannya untuk si settingan database. Nah, itu bisa dicek atau dilihat di folder app, lalu masuk ke config. Nah, lalu di situ ada ada file namanya database.php. Ketemu? Oke. Kalau ketemu, itu di bagian bawah di line 33 ada namanya public default. Nah, kalau di CI4 itu kita bisa setting dua database. Yang pertama untuk testing sebelum masuk aplikasi itu ke production. Yang satu lagi adalah defaultnya aplikasi ini ketika sudah launching. Nah, kita pakai yang public default aja. Nah, di public default itu udah ada semua DNS, hostname, username, password, database, dan settingan lainnya. Nah, silakan nanti diisi untuk username-nya seperti biasa root, dan passwordnya kalau misalkan default nggak pakai password di PHPMyAdmin-nya langsungin aja kosong. Ya. Lalu buat satu database namanya db_demografi. Kalau sudah, tugas kalian adalah sekarang buka Navigate atau PHPMyAdmin-nya untuk mengakses si SQL Server dan bikin database baru namanya db_demografi di MySQL-nya. Ya, db_demografi. Kalau sudah, bikin satu tabel namanya tab _user untuk nanti kita memasukkan username dan passwordnya nanti buat loginnya seperti kemarin. Kalau misalkan cara cepatnya, nah di MySQL itu ada fungsi namanya import dan export. Kita coba dulu import dan export via PHPMyAdmin untuk mengakses si SQL-nya. Kita masuk ke PHPMyAdmin. Nah, di Paswa kemarin kan sudah ada tabel namanya tab user. Nah, itu kita bisa lakukan ekspor. Nah, kalau di DB nih, masuk ke DB si Paswa tadi. Nah, kan udah masuk nih kayak gini. Nah, di atas itu ada tombol namanya ekspor. Nah, kalau sudah tinggal di go. Kalau untuk semua, kalau semua nih. Nah, tapi kalau mau di custom, yang kita butuhin apa? Tab usernya doang kan? Berarti pilih yang custom.
Nah, oke, sudah pilih yang custom, unchecklist semua, lalu checklist di bagian tab user aja. Kalau mau semua, pilih all, lalu di go. Kalau mau pilih salah satu atau mau custom tidak semuanya, pilih yang custom, lalu pilih tabelnya yang mau diambil datanya. Udah? Kalau udah, paling bawah klik go. Nah, udah ke download nih, kayak gini. Udah? Ini kalian bisa langsung drag ke Visual Studio Code. Nah, jadinya kayak gini. Langsung drag aja, tarik. Udah? Nah, kalau sudah, Ctrl A, lalu Ctrl C buat copy. Sudah? Masuk ke database kalian tadi, ke DB Demografi. Terserah mau lewat Navigate atau lewat PHPMyAdmin. Kalau udah, kalau untuk yang pakai PHPMyAdmin, setelah masuk ke DB Demografi, pilih SQL. Tapi kalau yang pakai Navigate, pilih query, lalu pilih new. Sudah? Kalau yang Navigate, pilih query, lalu pilih new. Kalau yang pakai PHPMyAdmin, masuk ke DB-nya lalu pilih tab di atas itu namanya SQL. Temu? Dah? Lalu tinggal klik kanan, paste. Kalau misalkan nggak bisa klik kanan paste, Ctrl V. Taruh di bagian kotak yang MySQL, taruh di kotak sini. Kalau yang Navigate, taruh di kotaknya. Dah? Kalau sudah, kalau yang pakai Navigate, klik run. Kalau yang pakai PHPMyAdmin, klik go. Sampai nanti ada notifikasi berhasil. Ya? Baru yang diambil tab user. Kita ngambil tab usernya aja. Sudah? Oke. Kalau sudah, kalau misalkan berhasil, ketika kalian masuk ke table, lalu klik objek lalu table, di Navigate itu ada satu tabel namanya tab user. Kalau klik di demografi, oke. Nah, ini juga ada satu namanya tab user. Kalau berhasil, pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Ini salah satu. Ini caranya kalau yang pakai Navigate, caranya begini. Kalau yang pakai PHPMyAdmin, caranya gini. Jadi itu proses import dan juga ekspor dan juga import di database. Udah? Sampai di sini ada pertanyaan? Rizky aman?
Kalau di database-nya ada datanya, berarti bisa nanti dipakai. Kalau misalkan di database-nya tidak ada data, mau nggak mau kalian harus menambahkan data ulang. Berarti sama kasusnya sama kayak yang sebelumnya ya, Pak? Ya, asal. Nah, itu kan nah, apa ini? Ini kan Ya, bisa. Bisa ditarik. Muaranya bisa ditarik. Bisa ditarik. Waalaikumsalam. Dah? Bisa? Oke. Lanjut? Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah, berarti nih. Berarti kita sudah pertama sudah menyiapkan database-nya dan kita sudah setting database-nya di CI. Kita sudah siapkan database-nya untuk login nanti. Selanjutnya nanti kita bikin konfigurasi atau settingan untuk si loginnya. Masuk ke file ke folder view, lalu pilih login.php yang kemarin udah dibikin. Merapat aja ke sini. Ngapain jauh-jauh? Biar ada tempat buat nanya. Dah? Udah buka filenya login.php? Ada di folder view. Dah? Oke, kalau sudah di bagian form atau di line 66 atau ada form class. Besara, namo. Yuk. Belum. Nih, file yang ini nih, app view terus login.php. Udah? Nah, kalau sudah di bagian ini masukkan seperti biasa metode sama dengan apa metodenya? Post, lalu action kita arahin ke home/login php tag base URL
home/login. Jadi nanti akan kita bikin controller di home. Kita udah punya controller home. Nah, nanti actionnya nanti kita jalanin, nama functionnya adalah login. Dah? Dah? Oke. Kalau sudah, ini di save. Sekarang tugas berikutnya kita akan membuat di controller home. Kalian udah punya controllernya home. Dan kita akan bikin function di controller home itu namanya login. Nah, masuk ke controller, masuk ke home.php. Nah, kalau sudah, coba perhatikan script kalian itu agak beda sama script yang saya punya. Nah, kita cocokkan dulu. Setelah namespace ada app/controller. Nah, di bawahnya tambahkan file-file yang kita butuhkan ketika nanti proses codingan di bawah. Yaitu pertama pakai namanya config/service. Tambahin, dan satu lagi adalah app/module/user model. Nah, ini nanti filenya juga akan kita bikin nih. Jadi tambahkan dua script ini di bawah app control.
Udah? Nah, kalau sudah, Mas kemarin kan di indeks cuman ada return view login. Ya. Oke. Di dalam tanda kurungnya si public function index, tambahkan pertama session sama dengan config/service .2 session. Nah, ini kita untuk jadiin si session ini sebagai variabel namanya session. Nah, tambahin ini dulu nih. Lalu kita jadiin dia data array. Masukin data $, lalu jadiin array session. Lalu si data tadi kita include-kan ke returnnya si login. Nah, ini dia. Cocokin ini sama script yang kalian punya. Bisa. Udah? Oke, kalau sudah, setelah si public function index, kita kan perlu membuat satu lagi function untuk si action dari si login tadi, yang home/login. Nah, kita bikin functionnya si login. Nah, bikin satu di bawahnya, di bawah si function index itu, yang di bawah tutup kurawal, tambahin public function login. Public function login. Udah? Lalu di atas ini kan tadi udah bikin session. Ini di copy, taruh di dalam.
bikin namanya satu variabel namanya muser, lalu masukin new user model. Ini kita ngambil si user model ini, kita jadiin metode di bawah. Nah ini nih. Lalu kita bikin input posan untuk username dan password. Kalau kemarin kan kita input postnya $_post lalu kurung siku. Nah sekarang kita beda di CI bikinnya this request get post, lalu masukin si variabel username yang ada kita bikin tadi di login, dan passwordnya tambahin MD5 di depannya, lalu dalam tanda kurung MD5 sama request get post. Ini dia. Lalu untuk database-nya, untuk query database-nya masukin variabel user dan jalankan muser tadi yang udah di declare di atas, lalu jalanin functionnya namanya login, lalu masukin variabelnya username dan password. Kalau sudah, lanjut lagi di bawahnya nih. Kita bikin proses login. Jadi jika user ini, nih, jika query yang udah kita bikin ini, nah ini dia jalanin ini, ketik ini. Jika user ini login ini benar, nanti dia akan bikin satu data array yang isinya username dan last login untuk pengisian data last login. Nah nanti kita akan update ke lognya. Nah lalu kita bikin set untuk sessionnya, session ngambil session username-nya, nanti kita
ambil kalau misalkan dia berhasil login. Ini posisi dengan berhasil login. Lalu kita mengupdate apa yang ada di data array untuk data last loginnya. Kalau berhasil, ini akan dijadikan session, lalu dia akan nge-return kembali di bawah. Nih, kita akan bikin return untuk dia menuju ke dashboard kalau berhasil. Yang ini diabaikan dulu, nanti akan kita tambah setelah proses pembuatan dashboard selesai. Ini kalau berhasil. Nanti kalau dia gagal, dia akan otomatis return langsung balik ke slash. Slash di sini kan kita sudah declare keywordnya. Itu adalah home index. Nah, jadi kalau misalkan dia gagal, dia balik lagi ke home index. Kalau dia berhasil, dia masuk lagi ke link baru namanya dashboard. Sudah? Nah, kalau sudah, bikin satu function lagi, namanya logout, untuk kita logout. Nah, caranya sama, ambil si session tadi, di copy, lalu taruh di bawahnya, buat kita menjalankan fungsi session destroy. Kalau sudah, nanti dia akan return atau kembali ngedirect ke login.
Udah? Oke, kalau sudah, berarti untuk controller kita udah punya. Sekarang yang kita belum punya adalah ini nih, model user model. Jadi kita bikin satu file di sini, namanya user model, di foldernya model di app. Jadi masuk ke folder yang ini, model. Nah, di sini create file baru. Namanya user model.php. Nah, udah bikin user underscore model.php. Kalau sudah, jalankan script berikut ini nih. Nih, $php, sorry, tag php, lalu kita panggil namespace-nya itu app model. Lalu setelah itu kita gunakan untuk modelnya CI, lalu bikin kelas namanya user model. Protect table-nya, tabel utama yang kita pakai adalah tab user, dan primary key-nya adalah ID atau username. Setelah itu bikin public function untuk login tadi, yang muser, terus tanda panah, lalu kita panggil si functionnya login. Nah, script query-nya ketika udah masuk ke SQL, manggilnya gini. Where-nya adalah di mana username dan sebagai username dan juga password sebagai where atau variabelnya. Jika nanti ini ada, datanya kebaca, berarti masuk. Kalau enggak, berarti nanti dia gagal dan balik lagi ke form login.
Sudah? Lalu untuk menambahkan si last loginnya tadi sebagai log filenya kita, kapan terakhir dia login. Nah, masukin query function yang login. Log filenya, functionnya log. Baru kita pakai query builder namanya. Kita panggil tabelnya, lalu where-nya adalah username-nya, lalu update-nya adalah update variabel data dari variabel data yang kita bikin di login, yang ada array username dan juga last login per tanggal ketika dia login. Sudah? Oke, kalau sudah, kita siapkan untuk dashboardnya. Nah, jadi masuk ke controller, kita bikin file baru namanya dashboard. Ini dashboard PHP, kita tinggal isi aja, ngikutin dari yang si home. Kita ambil indeksnya aja, karena yang kita butuhkan indeksnya aja. Nah, copy sampai di bagian indeksnya saja, lalu habis itu kelasnya kita tutup.
Terus kita user model kita nggak butuh, sessionnya kita nggak butuh. Nanti sessionnya akan kita pindah dan kita taruh di view-nya saja. Ya. Nah, atau ini lebih mirip kurang lebih seperti home yang pertama kali kita bikin. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya. Dah? Oke. Saya agak cepat ya. Nah, kalau sudah di bagian dashboardnya, lalu masuk ke bikin lagi di view. Di folder view itu bikin file baru, namanya untuk file si dashboard. Ya, di view-nya bikin lagi satu file namanya dashboard.php. Nah, isinya apa? Isinya kita cocokkan dengan nice-nya si HTML kemarin. Kita lihat bagian indeks. Nah, indeksnya kan kurang lebih kayak gini nih. Ini kita copy. Kita copy ke dashboard.php kita. Ctrl A, Ctrl C, copy, taruh di dashboard.php, Ctrl V, selesai. Dan jangan lupa untuk menambahkan base URL di depan aset. Nah, dan juga kita tambahkan session untuk di dashboard.php. Caranya di bagian paling atas bikin tag PHP, lalu ambil function session yang ada di home, yang ini session sama dengan /config/service session, lalu kita bikin session untuk username. Session get terus username. Nah, ini nanti agar kita bisa mengambil username-nya di bagian pojok sini nih. Jadi nanti berubah si K Anderson ini jadi sesuai username yang kita login. Udah? Nah, jangan lupa untuk menambahkan base URL di aset. Iya, semua yang ada depannya aset itu kita tambahin base URL. Caranya Ctrl V, Ctrl F. Nah, find. Nanti kita akan replace aset, terus kita replace base URL aset, lalu replace all. Berubah semua. Itu cara cepatnya. Udah? Nah, kalau sudah, di bagian controller, di bagian config, oke. Setelah itu dimasuk di bagian config, masuk ke root. Di rootnya kita bikin untuk aksesnya. Pertama, kita bikin akses untuk kita add dulu. Kita pakai home/login untuk
login. Ya, ini kita bikin akses root-nya agar dia bisa ngebaca si file yang kita maksud. Lalu home logout. Lalu satu lagi apa? Dashboard. Ini indeks. Nah, ini yang di root. Yang di dashboard.php itu sama kayak awal kalian bikin login. Kayak tampilan login itu ya udah kita tambahin aset aja, copy paste, tambahin asetnya, lalu tambahin session username-nya nanti di atas. Apa yang tadi ada di buku? Ya? Yang ada di buku ya, yang di buku. Ya. Pak, tadi yang aset itu ada di dashboard yang tadi baru dibuat ya? Ya. Yang aset itu adanya yang di dashboard yang baru kita copy dari indeks kan? Dashboard-nya yang view ya, jangan di controller. Iya Pak. Ya.
Oke, kalau sudah kita uji coba. Nah, kalau sudah kita uji coba. Kita coba asal-asalan dulu. Login nggak, berhasil nggak dia? Oke, sorry, we cannot stop login. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bikin di rootnya, itu sudah oke, nggak jadi masalah. Nah, root. Oke, di rootnya. Nah, ini udah oke. Nah, sorry tadi ada ketinggalan di bagian login. Apa itu? Pertama, saya tidak memasukkan CSRF-nya sebagai token login, dan saya lupa menambahkan echo di depan base URL. Jadi ketika dijalankan, nah artinya kosong aja kan, karena kita nggak nge-echo gitu. Ya betul. Gitu, silakan nanti ditambahkan actionnya, tambahin depan base URL-nya, tambahin echo, sama tambahin ini nih, CSRF valid sebagai token loginnya. Itu di mana ya? Itu di login.php. Yang telat dengerin aja, karena telat. Oke. Nah, betul. Nah, beginilah resah dan resah login biasanya masih apa, masuk ops. Coba udah di save belum? Itu udah di save, udah di refresh lagi. Masuk ke file utamanya sih. Coba masuk di ini. Nah, lokalisasinya dimasuk nggak? Dimasuk nggak? Bisa ke ininya, database ke PHP ininya? Nggak. Coba di database, file database .php atas. Nah itu di situ. Database. Nah bawah. Nah ini cocokin dengan database yang mau kita bikin. Cocok sama dia, udah paham? Pak, pas saya tadi ketinggalan Pak di bagian yang aset, yang tadi aset. Aset. Soalnya nggak bisa. Yang dashboard. Ketinggalan ya Pak. Oh, yang pertama. Yang di dashboard review. Itu saya belum diganti, asetnya itu belum jadi base URL. Oh. Dalam kurung, lalu satu dua di tengah, satu gitu ya, satu. Ini kedua, ya, kedua, enggak, titik koma, sorry.
koma, enggak, benar kayak tadi. Kemudian satu lagi, satu kurungnya, titik koma, titik koma, dan bentuk TKP, slash, enggak, jangan tambahin lagi. Slash, tambahin aset. Ya, request form. Ngapain? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Coba bismillah dulu nih. Ya kalau udah jalanin. Ups. Database-nya udah disetting belum? Coba masuk. Kalau ada tulisannya ups, kalau ada tulisannya ups, itu silahkan masuk ke sini. Masuk ke sorry. Masuk ke Weritable, masuk ke log. Nah, biasanya di situ ada file, satu file, entah dengan biasanya tuh tanggal sekarang. Nah, di Weritable, di log, nah itu ada file yang otomatis dibuat. Depannya itu biasanya tanggal hari ini. Oh ini. Ya, bukan berdasarkan tanggal ini. Nah, itu errornya ada di situ. Ini pasti. Nah, nilai 4 nilai 4 controller. Yang paling tidak pakai di lagi. Ini dong. Oke, bisa berarti jalan lagi. Salah. Komanya nggak ada. Nah, coba ya jalanin, bisa nggak? Oke. Saya oke. Bisa? Balik lagi ke indeks, balik lagi ke login aja. Balik lagi ke login lagi. Database-nya udah benar belum? Oke ya. Nih kalau nanti kalau mau ngikutin saya udah record, nanti lihat lagi, ulang lagi.
di rumah. Kalau berhasil harusnya begini. Ketika saya isi kosong atau asal-asalan, kalau saya isi kosong dia minta require. Saya isi asal-asalan passwordnya, dia nggak berhasil masuk. Tapi saya isi password saya yang benar, saya login, nah akhirnya masuk. Hah? Kalau benar masuknya ke dashboard. Ya betul, kalau benar masuknya ke dashboard. Saya last loginnya masuk. Kenapa? Last loginnya masuk. Last loginnya masuk berarti ada masalah di dashboard. Ya, di Iya. kontrol dashboardnya nih, Pak. Nah, kontrol dashboardnya Iya, Pak. ini dia. Nih, perhatikan kurungnya. Kalau kelas itu dia menggabungkan beberapa function di dalam, artinya juga harus ditutup. Oh alah, ya kan? Perhatikan titik koma, perhatikan tanda kurung, perhatikan kurung kurawal. Ini coba dulu makanya kemana. Oke, nih saya kecilin ya. Kalau kontrolernya home kayak gimana fullnya? Kayak gini. Nih, Dan berapa asetnya aku ya? nih controller home fullnya. Jadi ini yang belum kelar tadi. Nah, ini cuman komen. Nanti dipakainya nanti ini, nggak usah sekarang. Makanya ditutup aja. Nah, udah. Nah, kalau udah, nah ini dashboardnya. Perhatikan tanda kurung dan kawan-kawannya. Udah? Login tapi CSS-nya nggak boleh. Nah, berarti asetnya belum dapat. Berarti kalau tampilannya berantakan, masuk ke view. Nih, perhatikan ya. Kalau kalian mau pakai ini, nih. Jadi penulisannya itu tagnya itu contohnya ada dua. Kalau menulisan base URL dengan tag PHP. Kalau misalkan tag PHP-nya langsung begini, ini kita langsung echo nih. Jadi nggak perlu lagi nambahin echo. Itu kalau mau pakai ini langsung auto echo. Bisa pakai ini, tapi ini auto echo. Kalau nggak mau pakai auto echo, mau pakai tag PHP biasa, jadinya begini. Nah, ini kalau pakai tag PHP yang seharusnya tag PHP echo base URL, atau pakai yang echo yang langsung di bawah. Nah, udah? Oke. Kalau sudah, akhirnya nanti bisa masuk ke login. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nanti silahkan dicoba di rumah. Mudah-mudahan rekaman pembelajaran hari ini mengerti. Jadi tugasnya adalah pecah tampilan yang ada di dashboard seperti waktu kita mengerjakan password. Saya kasih bantuan clue-nya begini. Kan kita udah ngarahin ke dashboard nih, ya kan? Posisinya kan ada di view si dashboard tadi. Nih ya, nih. Saya akan bikin satu folder yang isinya pecahan itu agar dia nggak kemana-mana. Atau misalkan nggak, kalaupun nggak mau bikin folder nggak apa-apa deh. Saya bikin duplikat dulu dashboardnya. Saya akan bagi header 1, menu side menunya 1, sama footernya 1. Berarti saya copy nanti duplikat si dashboard itu 3. Saya pakai ini sebagai header. Headernya saya edit. Saya ambil atasnya aja untuk pecah. Saya
pecah kayak biasa. Ini dapat nih header. Lalu saya pakai ini untuk side menu. Sama kayak sebelumnya. Berarti headernya dibuang, tinggalkan body. Terus kita cari side barnya. And left section and main. Nah. Oke, ini end sidebar. Mainnya ke bawah, hapus. Tinggalkan sidebarnya saja. Udah. Lalu saya bikin satu lagi duplikat tadi, namanya footer. Nah, ini saya habis sampai bawah, sampai main, sampai end, sampai ketemu footer, atasnya saya hapus. Udah, saya save. Sekarang di bagian dashboard, karena saya sudah pecah-pecah, saya tidak pakai lagi head atau bagian kepalanya. Saya ganti dengan include. Saya pakai ini, this include header. Bodinya saya habisin, namanya include side menu. Boleh kalau mau bikin sidebar. Mainnya tinggalin, karena dia badannya si dashboard. Nanti kita akan pakai, walaupun nanti akan kita modifikasi lagi. Lalu di bagian footer, footernya saya hapus, lalu ganti include footer. Nah, dah tampilannya sama, cuman udah dipecah-pecah. Itu cara mecahnya. Bedanya kalau sebelumnya cuman bilang include, habis itu nama filenya, sekarang tambahin ini, this include, terus masukin nama filenya tanpa ekstensi. Udah, jadi tugasnya itu. Lalu bikin beberapa menu. Yang pertama nanti kalian modifikasi. Ini kan banyak nih menunya, ya biasa lah, tinggal hapus-hapus dan segala macam. Pokoknya endingnya saya pertama mau menunya di situ ada menu dashboard. Lalu karena kita akan bikin demografi penduduk, kita butuh data master atau tempat bank data kita menyimpankan data-data profil penduduk. Berarti butuh data namanya data penduduk. Ini sebagai data master. Nanti kita akan mengolah berapa banyak data penduduk yang ada, berapa banyak kolom yang bisa disiapkan di dalam. Nah, itu yang akan kita olah. Lalu sebagai demografinya, artinya kita nanti akan bikin grafik. Nah, kalian juga bikin menu di situ, menu grafik. Jangan bikin grafik deh, kepanjangan namanya. Terserah mau bikin kayak gini, jadi sehingga dia bisa di drop down kayak gini, lalu kalian pecah. Ini boleh. Nanti kan bisa kalian modifikasi dan tiru aja dari template yang ada. Ini grafik berdasarkan. Nah, ketika dipecah, ketika ini grafik berdasarkan, klik, lalu ada drop ke bawah.
Biasanya di data penduduk grafiknya apa aja? Berdasarkan apa aja? Jenis, kelamin, agama, mau pakai usia. Berarti nanti kita akan range. Ini jenis kelamin, agama, jumlah kepala keluarga. Nah, nanti kini akan kita bikin pie lalu berdasarkan kelurahan. Nanti ada section kelurahan. Apalagi jumlah kepala keluarga, agama, jenis kelamin. Kenapa? Berapa banyak atau keluarga dengan kepala keluarga? Sama dong. Iya, sama dong. Pendidikan. Pekerjaan terlalu banyak. Dah, satu lagi nih deh. Pendapatan. Dah, bikin menu ini. Nanti tugas-tugasnya nggak ada cerita kayak kemarin lagi ngedit template nggak segala macam, tapi nanti kita akan bikin menu ini. Nanti kita duplikat di bawah, tapi bukan data keluarga. Bisa aja nanti beda-beda setiap kalian. Ada yang dapat data, mungkin data fasilitas publik mungkin, entah itu berapa banyak rumah sakit, entah itu berapa banyak sekolahan. Grafiknya nanti kita atur kembali. Yang penting nanti menu yang di sini saya mau nanti semua itu sudah dipecah, ya, dan ada menu ini di dalamnya. Oke, jelas? Pendapatan dia pakai range harga dong, pakai range keuangan gitu. Nanti kita lihat apakah nanti bentuknya kategori atau pakai range. Biasanya kita akan pakai kategori. Pendapatan itu di atas UMR dan di bawah UMR. Oke? Udah? Sampai sini jelas? Ini kan yang tamat terakhir ya, tamat terakhir. Ya. Ya, kita lihatlah di data penduduk. Nanti database-nya kita set dan juga tabelnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Kalau tidak ada, nanti silakan ini dikerjakan sebagai tugas. Ya, jangan tidak dikerjakan karena nyicil buat. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.